Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dari program studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Komparatif Performa Model Kecerdasan Buatan atau AI dari Tiongkok terhadap model AI global. Alasan saya memilih topik ini karena perkembangan AI saat ini sangat cepat. Selama ini ketika kita berbincang tentang AI generatif, mungkin yang kita pikirkan adalah ChatGPT, Cloud, Gemini, atau model AI dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat. Tetapi beberapa tahun terakhir muncul pemain yang cukup mengejutkan dari Tiongkok. Salah satunya adalah DeepSeek dan juga Qwen dari Alibaba. Yang jadi pertanyaan adalah apakah AI dari Tiongkok sebenarnya sudah mampu bersaing dari AI global, dan kalau memang mampu bersaing, apa yang membuat perkembangan AI di Tiongkok begitu sangat cepat? Nah, pertanyaan berikut yang menjadi dasar dari penelitian yang saya lakukan. Pada video kali ini, saya akan membahas penelitian saya melalui 5 bagian utama, yaitu adalah pendahuluan, dasar teori, metode penelitian, dan hasil dan analisa, kemudian kesimpulan. Pertama kita masuk ke bagian pendahuluan. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, khususnya Large Language Model atau LLM, mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Model seperti GPT, Cloud, Gemini selama ini sering dianggap sebagai standar kualitas AI dunia. Namun sekitar tahun 2023 sampai 2025 ini muncul beberapa model AI dari Tiongkok yang performanya mulai mendekati, bahkan beberapa aspek mampu melampaui model global tertentu. Beberapa contohnya adalah DeepSeek, Qwen, GLM, Ernie, dan Kimi. Salah satu momen yang cukup menarik adalah munculnya DeepSeek R1 pada awal tahun 2025. DeepSeek R1 ini sempat mendapatkan posisi yang sangat tinggi pada LMSY chatbot arena, bahkan pernah berada di posisi teratas secara global. Hal ini cukup menarik karena sebelumnya posisi teratas lebih sering didominasi oleh model-model tertutup dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat. Dari situ muncul pertanyaan utama dalam penelitian saya, yaitu sebenarnya sejauh mana performa model AI Tiongkok dapat menyamai atau bahkan melampaui model AI global. Kemudian pertanyaan kedua adalah sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan kesenjangan antara AI Tiongkok dan AI global semakin kecil. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mendapatkan performa model AI Tiongkok dan global berdasarkan beberapa benchmark seperti efisiensi biaya pelatihan, serta mengidentifikasikan tantangan yang masih dihadapi AI dari Tiongkok. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Hal pertama yang perlu dipahami adalah Large Language Model atau LLM merupakan model AI berbasis arsitektur transformer yang dilatih menggunakan data teks dengan jumlah yang sangat besar. Secara sederhana, model ini belajar memahami pola bahasa, kemudian memprediksi token atau bagian teks berikutnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan sebuah LLM, seperti jumlah parameter, kualitas, dan jumlah data trainingnya, lalu serta kemampuan komputasi yang digunakan. Salah satu inovasi yang cukup penting adalah Mixture of Accept atau MOE. Dengan MOE, sebuah model memiliki jumlah parameter yang sangat besar, tetapi tidak semua parameter harus aktif ketika model sedang digunakan. Secara sederhana, model hanya mengaktifkan bagian tertentu yang memang dibutuhkan teknik, seperti salah satu faktor yang membantu meningkatkan efisiensi model AI. Kemudian kita juga melihat dua kelompok model yang dibandingkan dari Tiongkok. Terdapat DeepSeek, Qwen, GLM, Ernie, Dubao, Kimi, Huan,
Sementara kelompok global terdapat GPT, Cloud, Gemini, dan Llama. Untuk membandingkan performanya, penelitian ini menggunakan beberapa benchmark, diantaranya adalah MMLU untuk mengukur kemampuan pengetahuan akademik lintas bidang Human Evolve, untuk kemampuan pemrograman, kemudian MET dan GSM 8K untuk kemampuan matematika dan penalaran. Selain itu, saya juga menggunakan LMSIS Chatbot Arena yang menarik karena penilaiannya berdasarkan preferensi penggunaan manusia. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur atau literatur based comprehensive analysis. Jadi penilaian ini tidak melakukan eksperimen dengan melatih model AI sendiri. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari beberapa sumber, diantaranya adalah technical report pengembangan model, leaderboard do public seperti LMSIS, Chatbot Arena, serta laporan dari lembaga riset Stanford, HAI, CSIS, dan RAND Corporation. Kemudian saya membandingkan AI Tiongkok dan AI global ini menggunakan 4 dimensi utama. Yang pertama adalah skor benchmark akademik, yang kedua adalah peringkat Chatbot Arena, dan yang ketiga adalah efisiensi biaya pelatihan. Dan yang keempat adalah faktor struktural seperti hardware, data, dan tata kelola. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Metodologi benchmark dari setiap model tidak selalu sama. Misalnya model menggunakan zero shot untuk menggunakan ViewShot, kemudian juga beberapa antara pass 1 dan pass 10. Karena itu angka yang saya gunakan dalam penelitian ini lebih tepat dianggap sebagai perbandingan relatif atau aproksimasi, bukan sebagai angka absolut yang benar-benar apple to apple. Lalu sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik, yaitu adalah hasil penelitian dari analisa penelitiannya. Dari hasil perbandingan benchmark terlihat bahwa model Tiongkok sudah berada pada level yang sangat kompetitif dengan model global. Contohnya adalah DeepSeek R1. Dalam penelitian DeepSeek R1 mendapatkan skor 90,8 pada MMLU, 96,3 pada Human Evolve, lalu 97,3 pada MET. Kalau dibandingkan dengan model seperti ChatGPT 4.0 dan Cloud 3.5 Sonnet, hasilnya sudah berada pada rentang yang sangat dekat. Bahkan pada beberapa benchmark lebih tinggi, Qwen 2.5 Max juga dilaporkan memiliki kemampuan reasoning matematiknya sangat kompetitif terhadap model global. Jadi dari sisi benchmark akademik, kita bisa melihat bahwa DeepSeek R1 dan Qwen juga berhasil masuk dalam jajaran model dengan peringkat tertinggi. Bahkan DeepSeek R1 sempat mencapai posisi teratas. Menurut saya, hal yang menarik karena Chatbot Arena tidak hanya mengandalkan benchmark akademik, tapi juga melihat preferensi pengguna ketika membandingkan respon model. Artinya AI Tiongkok tidak hanya terlihat tidak bagus di atas kertas atau di benchmark, tetapi mulai mendapatkan penerimaan dari sisi penggunanya. Namun kemudian ada satu hasil yang menurut saya menarik, yaitu adalah efisiensi biaya. DeepSeek V3 dilaporkan dilatih dengan biaya sekitar 5,6 juta US dollar atau sekitar 2.788 juta GPU. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan estimasi biaya pelatihan model Frontier Amerika Serikat yang mencapai ratusan juta dolar. Salah satu faktor yang mendukung efisiensi tersebut adalah penggunaan arsitektur Mixture of Expert atau MOE. DeepSeek V3 memiliki total sekitar 671 miliar parameter, tetapi parameter yang aktif hanya sekitar 37 miliar pada proses tertentu. Selain itu juga digunakan teknik seperti FP8
dan berbagai optimasi algoritma. Jadi menurut saya yang menarik dari perkembangan AI Tiongkok bukan hanya masalah siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang mampu menghasilkan kemampuan tersebut dengan biaya yang lebih efisien. Namun bukan berarti AI Tiongkok sudah unggul dalam semua aspek. Masih ada beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap chip canggih akibat ekspor kontrol dari Amerika Serikat. Kemudian terdapat juga tantangan dari ekosistem software akselerator domestik seperti Huawei yang masih terus berkembang jika dibandingkan dengan ekosistem kuda dari Nvidia. Selain itu ada juga tantangan terkait data, ketergantungan terhadap data berbahasa Tionghoa daripada tantangan ketika model ingin memiliki kemampuan generalisasi yang kuat dalam berbagai bahasa. Jadi meskipun performanya sudah mendekati model global, masih terdapat beberapa keterbatasan struktural. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu adalah kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa model AI Tiongkok sudah mencapai tingkat performa yang sangat dekat dengan model AI global pada benchmark akademik penalaran. DeepSeek dan Qwen menjadi contoh utama dari semakin kecilnya kesenjangan kemampuan AI antara Tiongkok dengan negara-negara barat. Selain itu, performa salah satu keunggulan yang cukup menonjol adalah efisiensi biaya, namun kesetaraan tersebut belum tentu sepenuhnya merata. Model AI Tiongkok masih menghadapi beberapa tantangan, terutama pada kemampuan multimodal tingkat lanjut, keterbatasan akses terhadap chip, dan perkembangan ekosistem hardware serta software AI domestik. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah AI Tiongkok sudah bisa bersaing dengan AI global? Jawaban dari penelitian saya ini ya sudah. Bahkan pada beberapa benchmark atau aspek tertentu, model Tiongkok sudah mampu menyamai atau melampaui model global tertentu. Tetapi kalau pertanyaan apakah AI Tiongkok ini sudah sepenuhnya mengguli AI global? Jawabannya belum, karena kemampuan AI masih hanya ditentukan oleh benchmark adalah faktor lain selain hardware, data, ekosistem software, multimodal, biaya, regulasi, atau tentunya dari pengalaman pengguna. Jadi menurut saya justru persaingan antara AI Tiongkok dan AI global ini menjadi hal yang menarik untuk diamati, karena pada akhirnya persaingan tersebut dapat mendorong inovasi AI menjadi semakin cepat dan semakin efisien. Untuk penelitian tersebut, analisis ini juga masih bisa dikembangkan, misalnya dengan membandingkan kemampuan multimodal, kemampuan AI agent, serta melakukan pengujian secara langsung menggunakan metode evaluasi yang sama untuk semua model. Jadi demikian presentasi saya mengenai penelitian analisis komparatif performa model kecerdasan buatan AI Tiongkok dengan model AI global. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.